Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan beberapa tips and trik bagaimana uh, cara kita untuk berhitung menentukan nilai daripada limit fungsi trigonometri dengan cara lain ya. Oke, silakan disimak videonya sampai selesai. Oke, sekarang kita punya 4 soal di sini. Saya akan bagikan atau saya akan tuliskan dua cara sebagai pembanding ya. Nanti kalian silakan lihat dan cara yang akan saya pakai ini adalah tidak jauh-jauh daripada konsep yang sudah ada sebelumnya. Oke, sekarang simak nomor satu. Oke, nomor satu yang A. Oke, situ kita punya limit x menuju 0 daripada sin 4x ditambah tan 3x yaitu dibagi dengan x gitu ya. Ketika saya gunakan cara satu, oke, cara satu gimana? Cara satu saya akan gunakan sebagaimana mesti konsepnya yaitu lihat ke sini ya. Limit saya tulis kembali limit x menuju 0 ya daripada sin 4x tambah tan 3x dibagi dengan x. Bentuk pecahan ini saya akan ubah dan akan saya distribusikan x-nya ke sin 4x dan tan 3x. Gitu. Kita punya limit x menuju 0 daripada sin 4x ya kan, dibagi dengan x. Kemudian ini sebut ini ditambah tan 3x per x. Atau dengan kata lain ini boleh saya pecah lagi menjadi masing-masing ada punya limit. Kita punya limit x menuju 0 daripada sin 4x per x ditambah dengan limit x menuju 0 daripada tan 3x per x. Nah, berdasarkan materi yang sudah kalian dapati sebelumnya, ketika kita punya bentuk, ini perhatikan dulu sini, saya review sedikit, limit x menuju 0 daripada sin x per x ini kan sama dengan 1 ya kan, dimana antara koefisien x-nya dengan koefisien x di sini penyebutnya harus sama. Artinya antara koefisien x di fungsi trigonometri fungsi dalamnya dengan koefisiensi fungsi variabel x-nya aja gitu ya, itu harus sama sehingga akan menghasilkan nilai 1 ya kan. Kalau begitu biar kita bentuk si sin 4x, kalau begitu misalkan kita punya sin 4x per x, supaya ini sama, supaya ini muncul 4x dan sini ada 4x, maka kita munculkan di sini 4x. Dan supaya ini menjadi, ini kan sudah menjadi 1. Dan supaya dia menjadi 1, maka kita harus kalikan sekaligus si per 4 ini, ya kan, harus kita apakan? Harus kita, kalau kita taruh di bawah, maka munculkan di atas. Atau dengan kata lain, kita buatnya jadi 4, kalikan 4. Dengan kata lain, misalkan ini kita coret, 4-nya dibuat coret, dengan 4 yang sudah coret, kan jadinya adalah sin 4x per x. Sehingga nanti si limit 4x per x itu, ini saya hapus ya. Limit sin 4x per x itu akan menjadi seperti apa? Sekarang lihat di sini, oke. Saya buat di sini sama dengan limit x menuju 0 daripada sin 4x per, ini saya munculkan angka 4 di sini. 4, kemudian saya munculkan x di sini dan saya kalikan 4 di sini ya kan. Lalu ditambah dengan limit x menuju 0 daripada tan 3x dibagi dengan, saya munculkan kembali 3 di depan x sebagai koefisien ya kan, lalu saya munculkan juga 3 di atasnya sebagai pembanding menghasilkan nilai 1. Dan berdasarkan teorema sebelumnya, ketika bentuk fungsi dalamnya ini sama dengan fungsi bawahnya ya kan, koefisiennya, maka hasilnya adalah 1, sehingga nanti kita buat bahwa hasilnya itu adalah apa? Sama dengan, sebut di sini ya, sama dengan limit
X menuju 0 dari 1 kali 1, ya kan, ditambah dengan limit X menuju 0 daripada 1 kali 3. Ini kan 4 ya, maaf. 4 berarti sama dengan 4 tambah 3 sama dengan 7. Oke. Nomor 1 jawabannya adalah 7. Nah, itu dengan menggunakan cara konsep yang biasa kita lakukan. Bagaimana dengan cara 2? Bagaimana dengan cara 2? Cara 2-nya itu adalah seperti ini. Cara 2-nya adalah, oke, kita butuh cara 2. Perhatikan ke sini. Kita punya bentuk limit X menuju 0 daripada sin 4X tambah tan 3X, ya kan, dibagi dengan X. Nah, caranya adalah bagaimana dengan cara 1 kita adaptasi, yaitu ketika kita punya fungsi sin dan punya fungsi tan, di mana fungsi sin dan fungsi tan itu sebuah fungsi istimewa di trigonometri, ya kan, maka kita bisa hanya mengambil dan hanya melihat daripada koefisien dalamnya, yaitu si 4X, ya kan, si 4X, sin 4X dan si 3X di sini. Kemudian kita bagi dengan X-nya. Maka ini bisa kita tuliskan menjadi sama dengan 4X tambah 3X per X, di mana sama dengan 7X per X sama dengan 7. Jadi seolah-olah jika kita punya fungsi sin dan fungsi tan, ya, maka seolah-olah itu yang hanya kita tinggal lakukan adalah hanya menjumlahkan daripada fungsi dalamnya yang dibagi dengan penyebutnya. Tentu jika penyebutnya tidak ada fungsi trigononya, atau ketika pun ada fungsi trigononya kita lihat fungsinya apa. Sebagai pembanding kita lihat ke nomor 2. Oke, nomor 2. Saya langsung aja pakai bentuk atau cara kedua untuk menyelesaikan persoalan nomor 2. Sekarang lihat. Jawab nomor yang B. Oke, yang B. Kita punya bentuk limit X menuju 0 daripada sin kuadrat 4X. 4X ya. 4X per X kuadrat. Oke. Sin kuadrat 4X kuadrat artinya kan sinnya itu ada mengandung 2 kali atau sinnya berulang 2 kali. Berarti kan kalau misalkan ini kita buat ya sama dengan ini, sama aja dengan apa? Sama aja dengan 4X yang dikuadratkan dibagi dengan X kuadrat. Kenapa dikuadratkan? Karena mengingat daripada fungsi sinnya dikuadratkan. Nah, seperti itu. Ya kan, sehingga nanti kita punya sama dengan apa? Sama dengan 4X yang dikuadratkan adalah 16X kuadrat dibagi dengan X kuadrat. X kuadratnya habis, sama dengan hasilnya adalah 16. Seperti itu. Ya, jadi seolah-olah kita tidak melihat limitnya, tapi kita hanya melihat fungsi dalam daripada fungsi trigononya. Itu hanya si aljabarnya aja, gitu ya. Dengan menggunakan rumus atau menggunakan konsepnya gimana, Pak? Dengan menggunakan konsepnya kan jadi seperti ini. Limit X menuju 0 daripada sin kuadrat 4X per X kuadrat. Kalau ini kita pecah berdasarkan konsep, kita punya limit X menuju 0 daripada sin 4X yang saya tulis 2 kali, sin 4X akan dibagi dengan X kali X. X kuadratnya juga saya urai. Ya, karena dari sini lihat, supaya sin 4X yang di awal menjadi 1, maka di bawahnya kita tuliskan 4 munculkan. Kemudian kita kalikan di atas 4. Ya kan? Lalu kita buat juga apa di sin 4X yang kedua, supaya muncul 4 di bawah, ya kita munculkan 4 di bawah dan kita lagi-lagi kalikan 4 di atas. Nah, ya kan, seolah-olah jadi di cara yang pertama atau cara ringkasnya, seolah-olah kita hanya ingin dan kita hanya melihat fungsi dalamnya yang kita kuadratkan, sehingga nanti ini akan menjadi 1 dan ini juga akan menjadi 1, di mana kita dapat nilai ini 4 kali 4 sama dengan 16 dan hasilnya adalah sama seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor C dan D. Oke, kita lihat C dan D. Oke, kita bahas C dan D. Langsung jawab. C, limit X menuju 0 daripada kotangan X dibagi dengan kotangan 3X gitu ya. Nah, kita juga sama-sama tahu, ingat bahwa apa? Ingat bahwa
kotangan itu adalah kotangan itu 1 per tan X, kan? Sehingga nanti kita punya bentuk limitnya X menuju 0 daripada kotangan X per kotangan 3X apa? Sama dengan limit X menuju 0 daripada 1 per tan X dibagi dengan 1 per tan 3X. Nah, ini kita bagi dan kita balik. Artinya sama dengan apa? Sama dengan limit X menuju 0 daripada 1 per tan 3X yang penyebutnya kita balik ke atas. Jadi tan 3X, artinya di atas ada tan 3X, di bawahnya ini hanya ada tan X. Nah, sudah. Lagi-lagi kita hanya melihat, seolah-olah kita hanya melihat fungsi dalam. Di sini ada 3X dan sini ada X. Karena sama-sama tan. Sehingga nanti kita punya adalah apa? 3X per X sama dengan 3. Kalau mau langsung sebenarnya bisa, tapi balik dulu. Dari mana? Dari sininya kita ubah. Ya kan, kita ubah ke dalam fungsi tangan. Sini kita ubah ke fungsi tangannya seperti itu. Oke, lanjut nomor terakhir yang D. Nomor terakhir yang D ini juga kita langsung bisa selesaikan. Bagaimana caranya? Di sini sininya pangkat 3 dan fungsi dalamnya adalah 2X. Seolah-olah kita hanya mempangkatkan 3 daripada 2X. Artinya 2X pangkat 3 dibagi dengan, dan itu juga sama, tannya pangkat 3, fungsi dalamnya adalah setengah X. Berarti kita pangkatkan 3 juga sih setengah X. Oke, nah, gitu ya. Maka ini seolah-olah sama dengan jadinya apa? 8X pangkat 3 dibagi dengan 1/8 X pangkat 3. X pangkat 3-nya habis, ya kan? Sehingga kita punya 8 dibagi 1/8 adalah 8 kali 8 yaitu 64. Selesai seperti itu. Oke, itu adalah cara lain daripada hitung fungsi limit trigonometri, limit fungsi trigonometri. Nah, sekarang bagaimana jika soalnya seperti ini? Jadi di penyebut dan pembilang dia tidak hanya satu unsur, ya tidak masalah gitu. Kita coba sederhanakan terlebih dahulu dengan menggunakan konsep yang sudah ada. Jadi kita coba bahas. Kita coba jawab. Yang A, ya. Kita sederhanakan dulu sesuai dengan konsep yang ada. X dikurangi 2 sin X per tan X. Ya. Ini juga sama. Tan X-nya saya pecah, atau kalau misalkan kalian mau langsung buat, keluarkan aja si X-nya, gitu ya, keluarkan aja si X-nya. Jadi kita faktorkan X-nya, kita punya jadi limit X menuju 0, faktorkan X-nya, kita punya di sini 1 dikurangi 2 sin X per X, ya kan, dibagi dengan X dikali tan X per X. Nah, seperti itu. Sehingga nanti X yang di atas habis, di bawah juga habis, seperti itu ya. Dan kemudian kita hanya punya fungsi seperti ini. Dengan kata lain, si tan X per X yang boleh kita kan ke atas, atau mau langsung di bentuk limit atas bawahnya juga boleh. Jadinya limit X menuju 0. Ini yang atas dulu ya. Dari 1 min 2 sin X per X dibagi dengan limit X menuju 0 daripada tan X per X. Nah, yang bawah ini kan sama dengan 1, ya kan? Yang bawah itu adalah 1, sehingga nanti yang di sini adalah 1 juga, ya kan? Dan artinya apa? Sama dengan limit X menuju 0 dari 1 itu 1. 1 dikurangi 2 dibagi 1. Nah, coba lihat bentuk ini. 1 dikurangi 2 bagi 1 adalah min 1. Coba lihat hasil yang sudah di akhir ini. 1 dikurangi 2 dibagi 1. Seolah-olah ketika kita sambungkan ke fungsi awal di soal, yaitu ini, ya kan? 1 di sini mengisyaratkan X yang ada di sini. Ya. Kemudian 2 di situ adalah yang ada di si X. Dan 1 yang di bawah adalah si tan X. Atau dengan kata lain kita bisa buat menjadi, ini saya buat di sini ya. Saya buat di sini limit X menuju 0 daripada X min sin min 2 sin min 2 sin X per tan X. Oke. Seolah-olah ini kita ketemukan hasilnya adalah apa? Sama dengan X dikurangi atau 1 dikurangi 2 gitu ya.
1 dikurangi 2 bagi 1. Itu koefisiennya di sini. Koefisiennya kita ambil A. Sehingga nanti hasilnya sama dengan apa? Min 1. Seperti itu. Nah, yang B juga sama. Yang B gimana, Pak? Yang B kita bisa sederhanakan gimana? Kita lihat di sini ya, yang B. Limit X menuju 0 daripada tan X min X per sin X tambah X. Nah, lagi seolah-olah kita hanya melihat koefisiennya. Oke, seolah-olah kita hanya melihat koefisiennya sehingga nanti kita punya sama dengan apa? Tan X 1, ya kan? Dikurangi 1 dibagi 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1 kurang 1, 0 bagi 2. Hasilnya adalah 0. Seperti itu. Kalau misalkan mau dibuktikan dalam bentuk limit yang sesuai konsep, bagaimana Pak? Ya kita faktorkan aja ya. Limit X menuju 0, ini kita sebagai pembanding. Tan X dikurangi X per sin X ditambah X. Ya, kita keluarkan X-nya sehingga kita punya limit X menuju 0. X-nya keluar dalam kurung tan X per X kurang 1 dibagi dengan X kali sin X per X tambah 1. Nah, X-nya akan habis kan? X-nya habis. Sehingga nanti ini juga 1, 1 kurang 1 atasnya adalah 0, bawahnya ini adalah 1, 1 tambah 1 adalah 2, sama dengan 0 juga sama. Jadi, seperti itu cara lain untuk mengerjakan bentuk fungsi limit trigonometri. Jadi, sekali lagi, cara ini hanya saya adopsi dari konsep yang sudah ada dan melihat kemungkinan cara yang lain seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, silakan kalian diskusikan dengan guru mapelnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.